Selamat bergabung kembali di channel Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Konon pada zaman dahulu, di wilayah barat bumi Pardikan Sendang Kamulyan terdapat sebuah padepokan yang bernama Sinawang. Wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Majapahit yang saat itu sedang dirundung duka, karena putri raja satu-satunya yang bernama Raden Saraswati sedang sakit. Putri raja mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan akibat penyakit yang sangat aneh. Tubuhnya mengeluarkan bau amis yang menyengat, menjadikannya terasing dari orang-orang di sekitarnya. Meskipun sang raja telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan obat yang tepat, semua tabib dari berbagai penjuru negeri telah didatangkan tanpa hasil yang memuaskan. Setiap tabib yang datang memberikan harapan, namun semua usaha mereka sia-sia ketika bau tersebut tetap tak hilang. Suatu hari, sang raja merasa putus asa dan meminta pendapat kepada Patih mengenai keadaan putrinya. Ia merasa malu jika para raja lain mengetahui kondisi putrinya yang memprihatinkan. Sang Patih, dengan bijaksana, mengusulkan agar sang putri sementara waktu dipindahkan ke Sinawang, yang terletak di sebelah barat. Ia percaya bahwa di tempat tersebut, ada kemungkinan sang putri bisa mendapatkan kesembuhan. Sang raja setuju dengan saran Patihnya, dan meminta untuk membawa sang putri ke Sinawang. Sesampainya di sana, Patih dan sang putri segera bertemu dengan Ki Ageng Sinawang, seorang pemimpin padepokan yang dihormati, beserta murid-muridnya. Meski aroma menyengat dari tubuh sang putri tidak bisa disembunyikan, Ki Ageng Sinawang tetap menerima kehadirannya dengan sikap terbuka dan penuh rasa hormat. Ki Ageng Sinawang memperkenalkan sang putri kepada murid-muridnya. Murid-murid tersebut tanpa ragu memberikan julukan Roro Amis kepada sang putri, menandakan aroma khas yang menyengat. Meskipun demikian, sang putri tetap tinggal di padepokan, berharap suatu keajaiban akan terjadi dan membebaskannya dari penyakit yang dideritanya. Namun, seiring berjalannya waktu, bau amis tersebut tidak juga hilang, bahkan semakin menyengat setelah 40 hari ia berada di padepokan. Suatu ketika, datanglah seorang pemuda tampan yang penasaran dengan aroma yang menyengat di sekitar. Pemuda itu bertanya dengan nada ingin tahu mengapa tempat itu berbau. Sang putri menjelaskan bau itu berasal dari tubuhnya. Dalam keadaan putus asa namun penuh harapan, pemuda tersebut menawarkan bantuan untuk menyembuhkan bau tersebut, dengan satu syarat. Jika ia berhasil, sang putri harus berjanji untuk menjadi suaminya. Sang putri, yang tidak ingin terus-menerus menderita, menyetujui perjanjian tersebut dan menyatakan bahwa jika pemuda itu mampu menyembuhkannya, ia akan bersedia memenuhi permintaannya. Pemuda itu kemudian berdiri dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam aliran sungai yang jernih. Tak lama kemudian, air sungai mulai bergejolak dan membawa sensasi sejuk di kulit sang putri. Dengan gerakan yang mantap, pemuda itu menarik tangan dari sungai. Dan seketika itu juga, aroma menyengat yang menyelubungi tubuh sang putri menghilang tanpa jejak. Pemuda itu kemudian menagih janji sang putri, dan dengan penuh keyakinan, sang putri menerima Srobo, nama pemuda tampan itu, sebagai suami. Akhirnya, mereka melangsungkan pernikahan yang penuh kebahagiaan. Sang raja datang untuk memberikan restu, dan mengizinkan putrinya tinggal di padepokan bersama suaminya. Seiring berjalannya waktu, sang putri hamil, dan Srobo menjalani masa pertapaannya, berharap agar anak kelak mereka menjadi orang yang berguna. Ia juga memberikan pesan kepada istrinya agar tidak mengambil jemuran sebelum matahari terbenam. Namun sang putri tidak mengindahkan amanah suami, dan nekat masuk ke tempat pertapaan. Keterkejutannya memuncak ketika ia melihat seekor buaya putih yang besar. Ternyata,
Buaya putih tersebut adalah suaminya yang telah berubah wujud. Buaya itu memberikan pesan penting, jika anak yang dikandungnya laki-laki, mereka wajib memberi nama Menak Sopal. Menak Sopal kelak tumbuh menjadi sosok yang sangat penting di Trenggalek. Di masa dewasa, ia dikenal sebagai pemuda sakti yang sangat disukai dan dihormati oleh masyarakat di sekitar Padepokan Sinawang. Kekuatan dan kebaikan Menak Sopal menjadi penanda bagi perjalanan hidupnya yang penuh makna, menjadikannya salah satu tokoh yang dikenang dalam sejarah. Pada suatu hari yang cerah, sebuah masalah serius muncul di wilayah Padepokan yang damai itu. Masyarakat setempat mendapati bahwa pasokan air semakin menipis, membuat mereka khawatir akan kebutuhan sehari-hari dan keberlangsungan hidup mereka. Dalam menghadapi situasi genting ini, Menak Sopal bersama sejumlah pemuda dari desa menuju Sungai Bagong untuk mencari solusi. Dengan penuh semangat dan tanggung jawab, Menak Sopal mencoba membendung aliran sungai tersebut, berharap dapat menciptakan cadangan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Namun, usaha Menak Sopal tidak berjalan mulus. Bendungan yang baru saja dibangun dengan susah payah itu tiba-tiba ambrol. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, mereka menemukan bahwa kerusakan disebabkan oleh seekor buaya putih yang misterius. Setelah terjadi dialog antara buaya putih dan Menak Sopal, si buaya meminta kepala gajah putih untuk berhenti merusak bendungan. Saat itu, orang memiliki gajah putih hanya Embok Rondo dari desa Krandon. Menak Sopal pun bergegas menemui Embok Randa itu. Menak Sopal lantas meminta izin meminjam gajah putih. Dengan tegas, Menak Sopal menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab sepenuhnya jika gajah putih itu tidak kembali dalam jangka waktu 3 hari. Embok Rondo, meskipun berat hati, akhirnya mengizinkan Menak Sopal untuk membawa gajah putihnya. Setelah mengantongi izin, Menak Sopal membawa pulang gajah putih tersebut. Dalam tindakan yang penuh pertimbangan demi kepentingan masyarakat, disembelih dan kepalanya diberikan kepada si buaya. Sementara itu, Embok Rondo menunggu dengan cemas kepulangan gajah putih kesayangannya. Hari demi hari berlalu, tetapi gajah itu tak kunjung kembali. Setelah hampir sebulan menunggu, Embok Rondo merasa khawatir dan berangkat menuju Padepokan Sinawang, tempat Menak Sopal dan para pemuda berkumpul. Di sana, Embok Rondo bertemu dengan Ki Ageng Sinawang, seorang tokoh yang dihormati di wilayah tersebut. Dalam pertemuan itu, Ki Ageng menjelaskan kepada Embok Rondo tentang situasi yang sebenarnya. Mendengar penjelasan tersebut, Embok Rondo merasakan campuran emosi. Meski hatinya masih tergores karena kehilangan, ia akhirnya memahami bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk kebaikan bersama. Setelah mengetahui gajahnya disembelih untuk keperluan masyarakat, Embok Randa pun ikhlas dan tidak marah lagi. Kemudian, Ki Ageng Sinawang berkata bahwa jika nanti Padepokan Sinawang ramai, agar diberi nama Teranginggalih, yang kemudian menjadi Trenggalek.